Kanjeng Sultan Agung lahir pada tahun 1593 di Kota Gede, Yogyakarta, dengan nama lengkap Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo. Beliau wafat pada tahun 1645, dimakamkan di Padzitan Agung Imogiri. Permaisuri Kanjeng Sultan Agung adalah Ratu Kulon Putri Kasultanan Cirebon dan Ratu Wetan Putri Adipati Batang. Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo adalah cucu Kanjeng Panembahan Senopati atau Raja generasi ketiga Kerajaan Mataram yang memerintah pada periode tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinan beliau, Kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Pada masa kepemimpinan Kanjeng Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang masih diduduki militer VOC Belanda. Wilayah luar Jawa yang berhasil ditundukkan adalah Palembang di Sumatera pada tahun 1636 dan Sukadana di Kalimantan pada tahun 1622. Kanjeng Sultan Agung juga menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat di Sulawesi saat itu. Banjarnegara tunggal rombongan? Tiga orang. Tiga saja. Yang Semarang berapa rombongan? Oh, sekalian. Lajeng ingkang dereng-dereng sanes pun saking Maluku. Sidoarjo, Surabaya. Oh, Mas Edi kok ya? Nggih, Mas Edi. Berdua sekalian. Pakai ngomong. Kulit, oh paling aku mah, deh, aslinya, kalau sama-sama sore. Oh, pundi mau kirim dulu. Sriharjo. Oh Sriharjo. Setelah kalau Pak sebelum jembatan Simo. Deh. Kanjeng Sultan Agung adalah raja tersohor yang dikenal ketegasan, keberanian dan kesaktiannya. Tidak mau kompromi dengan pihak VOC yang menduduki Batavia. Kanjeng Sultan Agung lebih memilih untuk berperang melawan VOC. Namun kesenjangan peralatan perang yang dimiliki Kerajaan Mataram telah mengakibatkan kekalahan dalam pertempuran pertama antara Kerajaan Mataram dengan VOC. Dengan strategi berbeda, Kanjeng Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat pada bulan Juni 1629. Total prajurit adalah 14.000 orang. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung beras di Kerawang dan Cirebon. Namun pihak VOC berhasil memusnahkan lumbung-lumbung pangan karena adanya pribumi yang berkhianat menghamba VOC. Aku Buwono yang ketiga, keempat, kelima itu kan yang menciptakan karya sastra serat Sentini yang bukunya termasuk masterpiece dunia. Yang asli sepertinya disimpan di Belanda. Tentang sejarah dan sesuatu yang berkaitan dengan Pasarian Agung Imogiri yang biasa disebut sebagai Padzitan Agung Imogiri. Di sini
pasarean atau makam dari Raja-Raja Mataram, keturunan atau generasi penerus dari Kanjeng Panembahan Senopati. Kalau Kanjeng Panembahan Senopati itu pasarean di Pasarean Agung Kutha Gede Mataram, jadi yang ada di Jogja, di Kota Gede. Kemudian di sini mulai Kanjeng Sultan Agung, beliau adalah cucu dari Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, kemudian Kanjeng Sultan Agung itu nanti pasareannya atau makamnya ada di paling atas. Kemudian di dalam bangunan kayu yang rapat sekali, kayu jati, itu nanti di sebelah kanannya ada pasarean Garwopatmi atau permaisuri yang bernama Kanjeng Ratu Batang. Beliau diberikan nama kebesaran Kanjeng Ratu Batang karena pandai sekali menebak sesuatu yang belum terjadi dan menebak teka-teki atau permasalahan. Jadi beliau sebagai problem solver, jadi ahli memecahkan masalah baik yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Maka kalau orang Jawa bilang kan menebak itu membatang ya, batangan itu berarti cangkriman. Jadi beliau Kanjeng Ratu Batang punya keahlian seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi mungkin bagi panjenengan yang belum pernah marak sowan ke Kanjeng Sultan Agung, nanti begitu marak sowan, kemudian tata caranya ya sebelum masuk itu karena kita orang Jawa ya, dan sebagai sipil ya hormatnya bukan begini ya, ini tentang tentara, jadi kita hormatnya begini, ini namanya sungkem, sembah sungkem. Jadi kalau tentara begini, kemudian sebelum masuk ke ruangan, jadi nanti mulai dari bawah, begitu mau masuk ke komplek pasarean nanti kita sudah mengaturkan sembah sungkem. Terus nanti pas di atas sebelum bangunan paling atas, paling tinggi di sana tempat komplek Kanjeng Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Batang, di situ nanti di sebelah kiri terdapat tempat khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul. Kalau di sini namanya apa sih? Ada yang ingat enggak? Tapi yang jelas itu ada seperti kota ini, bangunan tapi terbuka seperti kandang kecil, ada selorokan kayu. Terus di dalamnya ada tempat padupan untuk mengaturkan sebelah kaki. Di situ atau palinggihan gitu ya untuk Kanjeng Ratu Kidul. Jika kita berdiri di samping palinggihan kemudian hadap ke selatan ke sana, itu akan kelihatan permukaan samudra. Padahal di arah selatan itu kan ada bukit yang tinggi ya. Itu tapi nanti permukaan samudra akan kelihatan. Kalau tidak tertutup mendung akan kelihatan biru. Kemudian nanti masuk ke pintu gerbang, itu gerbang yang terakhir yang paling atas, kita sungkem lagi. Pas saat sungkem kita yang dilihat itu adalah makuto atau mahkota yang ada di atas bangunan, karena itu kan simbol kebesaran, baik kebesaran Kanjeng Sultan Agung maupun Kerajaan Mataram. Jadi kalau kita berbakti pada leluhur, memahami dan menghargai bakti kebesaran beliau ya kita hormat seperti ini ya, hati kita yang hormat sebenarnya. Kalau ini kan hanya sebagai toto rogo, jadi ini solahnya atau gerak rogo, tapi bowonya kita, gerak jiwa kita harus mengikuti juga. Nah, nanti setelah masuk sampai di dalam kita kemudian nanti bergantian ya, karena kan banyak dan untuk biar lebih aman juga nanti mungkin bisa sekawan nopo kalih saya ini pun menawi badhe marang suatan Sultan Agung. Sekawan saged sih. Jadi nanti empat setiap sekali masuk nanti 4 orang. Ini ada mungkin bagi sedulur-sedulur yang belum begitu memahami etika atau tunggang-tunggung paugeran yang berlaku di Pasarean Agung. Yang pertama kita harus mengenakan busana pranaan, ini namanya. Kalau surjan tidak boleh yang ada kancingnya banyak, itu tidak boleh. Surjan
atau beskap yang berlandung yang panjang itu tidak boleh. Kalau untuk maraksuan ya seperti ini. Jadi ini pakaian ya kalau tradisi Arab itu ya ini baju takwa lah gitu, baju koko atau gamis. Tapi bagi orang Jawa ya gamisnya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita masuk, kemudian yang pertama itu ya sungkem lagi di depan batu nisan atau pusara Kanjeng Sultan Agung, kita aturkan sembah bakti lagi, kemudian mulai mengaturkannya. Ya sebut nama panjenengan pribadi, sebut. Misalipun kalau nggak bisa bahasa Jawa ya saya Edi, saya dari Sidoarjo, kepareng maraksuan Kanjeng Sultan Agung mengaturkan sembah bakti. Itu cukup. Jadi sebut nama kita supaya nama kita itu masuk tercantum dan terkoneksi oleh entitas luhur para gaib. Jadi kalau ada orang yang cerita yang panjang lebar tentang wah ini komunikasi terus dengan para leluhur agung tapi sama sekali belum pernah rawuh, nah itu dikhawatirkan halusinasi yang parah. Tapi bagi panjenengan yang sudah pernah memperkenalkan diri maraksuan pada leluhur, pasti panjenengan sudah dikenal. Jadi ketika suatu saat nanti sedang dalam kondisi yang darurat, sulit, ketika panjenengan itu menyebut nama beliau dan mengaturkan pisungsung di rumah, itu koneksinya sudah cepat sekali. Nah itu kelebihannya bagi panjenengan kalau sudah pernah maraksuan seperti itu. Jadi setelah mengaturkan sembah bakti, baru menaburkan bunga. Arahnya dari kaki ke kepala, itu seperti orang hidup, dinamika orang hidup dari bawah ke atas. Jadi jangan dibalik dari kepala ke bawah. Setelah itu selesai, kalau mau ada yang pengen berdoa cara Islam atau cara ini kan waktunya lebih lama, itu tidak dilarang, monggo silahkan. Tetapi karena kalau di dalam pasti kan nanti menyita waktu, nanti bisa panjenengan lakukan di luar ruangan utama itu. Kemudian setelah kita menabur bunga, kemudian kita sungkem lagi sebagai penutup, kemudian geser di sebelah kiri batu nisan atau batu pusara Kanjeng Sultan Agung. Di situ ada batu yang celahnya lebarnya ya seperti segini. Nanti ada para abdi dalam nanti yang akan mendampingi di dalam dan menunjukkan. Itu namanya Sitiwangi. Sitiwangi itu tanah yang aromanya wangi. Itu tidak disebabkan karena dikucuri minyak wangi, tidak. Tapi asli. Jadi memang asli di situ tanah itu memang asli wangi. Asal muasalnya wangi. Itu bukan itu diambil dari Arab yang seperti dipahami oleh sebagian orang zaman sekarang, itu ngesotke wong Jawa men nggone nang ngisor. Sebenarnya yang terjadi itulah bekas panah yang dilepaskan oleh Kanjeng Sultan Agung sewaktu mohon petunjuk mencari di mana nanti saya untuk dimakamkan. Kemudian yang panah pusaka yang namanya Kiai Bramastio Lungit itu dilepaskan dan jatuhlah di situ. Maka bekasnya ada celah sampai sekarang bauan. Itu panah Bramastio Lungit itu dulu yang dilepaskan untuk ke Kediri waktu ada pagebluk besar di sana. Zaman Mataram Kanjeng Sultan Agung. Nanti di situ panjenengan yang dilakukan di situ itu sungkem lagi, kemudian panjenengan sujud, hiruplah udara yang berbau wangi itu dihirup, lakukan 3 kali sedotan atau 7 kali, karena itu ada energi yang cukup bagus, yang ya sangat bagus, bukan cukup lagi, energinya sangat bagus, positif, ya bisa menjadi sifat kandel juga ya kita. Artinya ya banyaklah sisi positif dari sisi kesehatan, dari kepekaan, dari kekuatan pikir juga, nanti banyak hal yang positif panjenengan bisa akan terima dari melakukan seperti itu. Itu sangat natural dan itu alami sekali.
Nah, setelah panjenengan sudah ke Sitiwangi, sudah cukup, kemudian bergegas untuk keluar dari ruangan supaya sedulur-sedulur yang lain tidak terlalu lama menunggu. Kemudian langsung marak sowan ke Kanjeng Ratu Batang. Posisinya ada di samping kanan, agak bawah sedikit. Maka di situ beliau mengaturkan sama persis seperti yang tadi. Ya hanya mungkin yang dirubah kata-katanya ya kepareng ngaturaken sembah bekti. Kula, misalnya kula sabdolange kepareng ngaturaken sembah bekti dumateng Kanjeng Eyang Ratu Batang atau Kanjeng Ratu Batang. Pareng nyuwun sawah berkah Duka Pangestu. Ya, itu nanti disampaikan dengan bahasa yang sebisa panjenengan lakukan, bisa panjenengan ucapkan. Kalau misalnya berulang beradu, campur aduk, nggak pede bahasa Jawa halus ya bisa dengan bahasa Indonesia. Monggo. Nah, nanti yang pokok utama yang kita suwani dari situ, tapi juga haturkan nanti mengaturkan sembah bakti pada Kanjeng Sultan Agung dan seluruh Ratu Gung Binatoro yang sumare di Padzimantan Agung Imogiri. Jadi kita dari atas sowan Kanjeng Sultan Agung, tetapi sungkem kita itu untuk seluruh Ratu Gung Binatoro di sini karena turun-turun itu kan ada ya sampai sinuwun PB apa PB 3 sampai ke PB 10 ya, ke PB 12 ya. Kemudian yang Raja Jogja, Mataram Jogja dari sinuwun HB 3 ya. HB 3 sih. Paling sepuh 3 ya. Oh, satu ingkang kalih ingkang wonten nggih kalih. Yang kedua itu yang di Kota Gede HB 1 di sini. Kemudian HB 3 4 5 6 7 8 9. Ini kan sudah tercakup semua. Jadi sekali dayung banyak pulau terlampaui. Kenapa hanya kita marak sowan ke Kanjeng Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Batang? Pertama, kita pertimbangan dari kondisi yang masih belum memungkinkan. Yang kedua, waktunya juga pasti akan panjang sekali. Bisa dijalani setengah hari lebih kalau intensif marak sowan semua. Mungkin enggak selesai, bisa sehari full. Karena kan jauh, nanti yang sebelah Jogja harus kunjung sana, naik lagi. Ini saja udah kelihatan kan tanjakannya kan terjal untuk ke sinuwun PB 1 sampai ke 5. Jadi yang penting nanti kita pas marak sowan di atas di Kanjeng Sultan Agung ucapkan untuk seluruh sagung para nata ingkang sumare wonten ing Pasaran Agung Imogiri. Jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan ke sedulur-sedulur. Di samping sebelah timurnya Kanjeng Sultan Agung atau Kanjeng Ratu Batang, di luar tembok itu ada makam. Tapi di luar tembok komplek makam. Tapi posisinya ya persis di sebelah timur Kanjeng Sultan. Itu ada makam Kiai Cindiamo. Kiai Cindiamo itu pekatek atau perawat kuda Kanjeng Sultan Agung zaman dulu. Jadi beliau itu memang penampilannya seperti wong edan pun dalam sewu ya, seperti wong edan tapi saktinya bukan main. Cuman ya itu tadi sekali lagi memang itu ceritanya dibikin sandiwara banget. Jadi misalnya beliau kalau nyari rumput itu di Mekah. Nah sekarang kalau saya suruh mempercayai ya gimana, di sana adanya padang mosok ngarit. Yang bener aja. Jadi kalau beliau kita cross check, tanya langsung dengan beliau, menapa leres Kiai Cindiamo panjenengan dalem kalau rumiyin ngarit wonten Mekah. Nang ngarit gesik, wah gesik itu pasir. Jadi ya itu sekaligus kita meluruskan sejarah. Jadi wong Jawa aja cilik ati, aja sok ngenyek Jawane dhewe ndak kualat. Nggih. Karena wong Jawa itu salah satu manusia di bumi yang bisa muksa itu wong Jawa. Selain wong Jawa, saya belum pernah. Ini yang bisa saya sampaikan tentang Kiai Cindiamo. Kalau sewaktu-waktu panjenengan ingin marasuan, bisa nyuwun tulung dengan abdi dalem untuk menunjukkan jalannya lewat luar, di luar komplek makam terus langsung ke sana. Banyak orang pebisnis, pedagang banyak yang ke sana.
Ya mungkin memang khasiatnya. Ini setelah ini kita tidak minum dulu atau minum dulu? Nanti ya. Kita karena sudah ditunggu para abdi dalam di atas, nanti ada abdi dalam Kota Gede, abdi dalam Ngayogyakarta, abdi dalam Surakarta. Nanti setelah kita selesai marasuan baru kita kembali ke sini. Seperti biasa kita melakukan seikhlasnya gantingan untuk sedekah sebagai tanda terima kasih kita kepada para leluhur. Tentu leluhur sudah tidak ngersake uang biaya dan lain, maka sedekah itu nanti kita pasrahkan kepada para abdi dalam yang merawat menjaga pasarian para leluhur. Monggo nanti sepantasnya seaklesnya nanti bisa dikumpulkan bersama-sama. Jadi mengatakan dulur-dulur, saya terima kasih sekali atas semua pengorbanan tenaga, biaya, waktu panjenengan semua ke sini. Tidak akan ada yang sia-sia karena panjenengan jalankan dengan penuh keikhlasan. Nanti tinggal mundur saat tiba-tiba ini nemu budget. Apalagi di lain waktu nanti dilanjutkan. Paling tidak 3 bulan sekali atau 100 hari sekali, kemana lah monggo. Mau ke yang Jawa Tengah atau ke Kota Gede, ke Solo, kemana monggo. Kalau ada di lapangan itu, nanti nama panjenengan akan semakin tercatat di entitas gaib Kaluhuran. Jadi kalau ada apa-apa pasti akan mudah untuk melampaui, melewati. Jadi monggo matur sembah nuwun, jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wilujeng rayu kang diremu bondolan kecewa toko saking kersane Gusti dumawah dumateng kita sedaya. Rahayu rahayu rahayu. Sampun. Yuk. Ini adalah tangga akses masuk utama menuju Pajimatan Agung Imogiri. Anak tangga ini berjumlah ratusan. Namun sampai saat ini tidak seorang pun mampu menghitung secara pasti berapa jumlah anak tangga ini. Sekalipun itu dilakukan secara bersama-sama banyak orang, masing-masing orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Kanjeng Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar yang tidak hanya dibangun di atas pertumpahan darah, tetapi melalui kebudayaan yang adiluhung dengan memperkenalkan sistem-sistem pertanian, sehingga kehidupan rakyat di wilayah pesisir utara Jawa tidak hanya bergantung pada sektor kelautan saja, tetapi juga mampu mengolah sektor pertanian. Kanjeng Sultan Agung menjalankan siasat perang kedua, yakni melakukan blokade jalur Sungai Ciliwung dan bahan pangan menuju Batavia. Sungai Ciliwung sebagai sumber pengairan pemerintah Hindia Belanda di Batavia diberi racun dan dikotori dengan tinja. Sementara itu akses keluar masuk kota Batavia diblokade oleh prajurit kerajaan Mataram. Strategi ini cukup efektif membuat pasukan VOC yang memiliki peralatan perang canggih menjadi kocar-kacir. Bahkan strategi yang diterapkan oleh Kanjeng Sultan Agung ini pula telah berhasil menewaskan Gubernur Jenderal VOC J.B. Chun. Konon prajurit Mataram di bawah kendali Kanjeng Sultan Agung ini telah berhasil menewaskan lebih dari 20.000 pasukan Belanda, kendati banyak pula korban jatuh di pihak kerajaan Mataram. Menjelang tahun 1645, Kanjeng Sultan Agung merasa waktunya sudah dekat. Beliau pun membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram yang dimulai dari dirinya. Pada masa akhir kekuasaannya, Kanjeng Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah bernuansa mistik kejawen yang berjudul Sastra Gending, berisi tuntunan hidup terah Mataram. Atas jasa-jasa beliau sebagai pejuang dan budayawan, Kanjeng Sultan Agung telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 106/TK/1975
pada tanggal 3 November 1975. Hanya mampir setelah dari antara agen yang 30 benar dia ke sini, tapi kan sudah ditutup ya, sudah jadi semua sudah jadi. Monggo ini sambil saya cerita seperti ini sambil memberi kesempatan untuk bernapas. Yang saya maksud itu Mas Putra itu. Kanjeng Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau tidak ingin rakyatnya tercerai-berai oleh karena perbedaan pemahaman. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai oleh masyarakat di pesisir utara Jawa dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Tujuan dari perpaduan ini adalah terciptanya kombinasi kalender Jawa dan kalender Islam sebagai upaya pemersatu rakyat Mataram. Sementara itu, bahasa Sunda juga mengalami perubahan sejak Mataram menguasai Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan terciptanya bahasa halus dan bahasa sangat halus yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah.
putih wong nglang jagat nyangking pokor kencanate sine tunggu ketulah sandang kelawan pangan yen niku bagian nipun wong melek sabar naripun
Saya Irfan, saya dari Gorontalo, Sulawesi, di Kabupaten Gorontalo. Kabupatennya Gorontalo. Saya pikir budaya Jawa itu sangat beda dari budaya kami tentunya. Saya ingin belajar bagaimana tata cara Jawa itu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tata krama orang Jawa yang sangat banyak tingkatannya dan banyak levelnya itu membuat menjadi tantangan tersendiri buat saya, orang luar daerah yang mempelajari budaya Jawa. Usia berapa, Mas? Saya 28. Yang mau merokok monggo diwajibkan ya. Persilakan. Perkenalkan. Jadi nepangaken yang toro televipun jembagan Sukoreso Pleret. Namakan kula Slamet Santoso, Sri Harjo Imam Dewi. Kula Adiatma Kurniawan. Lawan. Sak menika nyambut damel wonten Bungkong. Kula Rontini Bobo, Mahemud Sisi. Kula saking Kalasan Wanto. Rekanipun masak. Nama kula Ahmad Ibu. Perkenalkan, nama saya Edi Purnomo dari Sidoarjo. Saya Helmi dari Sleman. Helmi. Oh. Kula Rozak saking Nganjuk. Nama saya Maria Indiasari, saya dari Jogja, Bu. Novi Arura, Banjarnegara, Chris John. Chris John. Nama saya Siti Alfaiza dari Banjarnegara. Nama saya Satini dari Banjarnegara. Saya Rini dari Semarang. Nama saya Christine Koryanti dari Purwodadi. Lo Pipit Agus Saputra di Purwodadi. Perkenalkan, nama saya Cahyo Kumolo. Saya revisi. Perkenalkan, nama saya Hendra Wibowo. Nami kula Rizal Noprianto, panggilanipun Rizal, saking Wates Kulon Progo. Abdul Raful Manan. Raful, Bitaran Jambidan, Bangun Tapan. Kula Walter Prianto, nama panggilanipun Anto. Anto. Kajuran kok. Karek Sumbing. Arya Wijaya dari Bambang Lipuro. Tidak ngerti ya, aku terus kesawetin apa. Pokoknya mau tobat kalau Gusti Allah kan, tapi orang ditambah Gusti Allah, nggak boleh sahur. Lah, roti tambahnya Bali, udah sahur. Ono sing guyu mergo lugat, ono sing guyu mergo paham tenan. Kalau aslinya sebenarnya Sukoharjo, cuman sekarang domisili di Sayekat. Akan nami kula Ardian Diko Rahmandam, panggilan Ardian saking Taman Yogyakarta. Pun kamu libur mayang ya, Mas. Bisa Nugroho. Nama saya Widi dari Cilacap. Nama saya Roy Arya Wijaya dari Bambang Lipuro. Kuku saking Mojokerto. Ini sudah 2.383 ditambah dengan 250 tadi. Kok 25? Nanti berapa ini? 2 juta? 2.383. 2.350.000 plus 250.000. Jadi 2.600.000 plus 30. Tapi jenenge ngitung cara bakul kambil. Cepet rasa. Sanes bakul kula, Pak. Dadi 2.630.000. Nggih, Pak. Puji syukur matur sembah nuwun sedulur-sedulur semua. Ini bentuk sedekah dari panjenengan semua. Semoga semua menjadi ngamal, akan membukakan kemakmuran yang lebih besar. Dan saya yakin tidak akan sia-sia, karena yang akan membalas para leluhur sendiri. Kagem tambahan kala wau. Nggih. Motor dan Bapak Doyo, Pak Ampi, Beliau asal itu sampai asal Gusti Allah. Di kalau masih di dalam mengenalkan mereka pun yang sangat penting yang tak kata-kata pun. Kalau mengenalkan matur sembah nuwun atas amal panjang Doyo.
Selesai itu dalam arti sudah kondisinya makin membaik. Misalnya masih ada penambahan pun wajar, tetapi yang sembuh makin drastis perkembangannya, orang juga sudah makin kebal, virusnya juga makin lemah. Misalnya ngenayo kayak itu tidak masalah. Dan satu yang perlu saya sampaikan, yang pada marak sowan leluhur selama pandemi atau pagebluk ini, para leluhur sudah menjamin sing do marak sowan leluhur ora bakal ketaman pagebluk nggih. Itu sudah leluhur loh yang ngendika, jadi nggak main-main. Sama-sama. Kalau melihat secara rasional ke depan pasti akan kesulitan luar biasa. Daya tahan kita untuk tidak bekerja itu hanya 3 bulan orang Indonesia. Setelah itu ambrol dan kondisi pandemi belum selesai, pasti akan meledak raung. Tapi coba kita tentu. Sak tiba-tibanya nemu betul. Ya kan? Akhirnya satu persatu membuktikan. Bahkan ada yang tadinya sebelum pagebluk itu kere, setelah pagebluk sugih. Pas begitu dapat tak salam pertama, rokoknya lintingan kok tutu. Ternyata belum. Rokoknya ternyata bukan lintingan lagi. Wah, ini di Samsung Premium kan? Di Samsung Premium. Jadi begitu mengeluarkan rokok di Samsung Premium, Mas, saiki cerita. Ini di video gelem ora? Banyak. Jadi jangan berkecil hati, asal kita melakukan seperti ini sudah nanti setiap langkah itu akan nyandung dengan keberuntungan. Nanti suatu ketika kalau sudah kondusif, kalau panjenengan ngersake ikut bertapa di Kembang Lampir, dan itu memang luar biasa karena Kembang Lampir itu tingkatnya sudah kadewatan. Artinya bukan leluhur lagi, sudah kadewatan, karena disitulah tempat Kanthi Ki Ageng Pemanan, ayah dari Kanjeng Panembahan Senopati, mendapatkan wahyu gagah amrit, yaitu wahyu yang kelasnya itu untuk mendirikan kerajaan. Nah, kalau kita orang yang biasa seperti ini, rakyat jelata seperti ini, bertapa di sana, ya tentu saja harapan kita kan, keinginan kita bukan untuk mendirikan kerajaan, pasti lebih kecil dari itu. Ya tentu saja lebih mudah terwujud. Wong sing arep dihukum mati bae, tirakat wong tuane tirakat di situ ya enggak jadi kok. Kita ngalami seperti itu beberapa kali. Jangan dikira saya enggak punya utang, ya punya ben wangun. Kok enggak sombong nek ra utang. Kembang Lampir ini Kembang Lampir itu tempatnya di Sekarsari, daerah Gunung Kidul. Ini Sekar, daerah Gunung Kidul. Setiap kali kita ada keinginan ke sana itu udah kebaca Nyi Ageng Nis, Ki Ageng Pemanan, nanti tahu-tahu rawuh, wis ora sah merono nggih. Ben aku para leluhur sik do mrene. Nah, pas kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu coba tanya lagi karena memang sudah kangen banget ya. Sana itu sebenarnya boleh, tapi hanya untuk siang hari. Untuk malam belum dibuka. Dan jalurnya bukan dari Tinggone Bakul Bakmi Masura Gepuro, tapi harus melewati kampung. Oh, motor. Oh, nanti ditembak pistol C. Di batuke di tes dhisik. Waras ora gitu. Oke. Wong pikirannya waras ya monggo kan. Untuk saat ini baru siang, tapi nanti biasa kan kita kalau ke sana semalam. Sampai di sana jam 10 malam, jam 11 naik, jam 4 atau jam 5 turun. Kalau ada masalah berat banget itu gentur di situ 3 hari wes pasti kelar. Ada jalan keluar, Pak. Mumpung ini mendengarkannya bebas kuota. Nah, saya tuh sosok kasihan, waduh terlalu sebentar videonya ya. Saya pengennya ya bikin 1 jam atau 2 jam ya masalah. Tapi sosok melas. Jadi kondisi mulai akhir Mei itu kan kemampuan orang beli, daya beli itu kan turun drastis. Untuk beli kuota juga banyak banget yang turun. Jadi sebisa mungkin kalau ngomong sasar susur ringkes padet supaya 30 menit, 40 menit rangan itu sudah
tercakup semua satu pembahasan. Kalau orang lain mungkin mikirnya kebalik, intinya Siti dulur-dulur panjang supaya tapi yo jadi ramen tolo melas itu kalau bisa pembahasan yang panjang tapi diringkas. Ilmu itu kalau dinulung sak merica dinumpul. Ilmu yang luas kalau kita ringkas kita gulung hanya sebesar biji merica. Tapi kalau kita gelar bisa kembali janggal kan? Soalnya kadang kalau malam itu kan seneng ya ada temennya melek. Ya kadang kalau videonya cuma setengah jam itu ya memang kadang terasa sebentar banget. Ya sudah lah, nanti untuk tayang primer malam hari untuk konco bungon melek itu ya 1 jam 50 menit ke atas sampai tembus jam 00. Glory angkat pas namanya upload Rebo Gendruwo nih kok pripun? Nek kula jan kaget sak estu sakjroning jam sedasa nanti jam 2:30 niku uwet teng kiwa teng makhluk teng prosak setelah napa niku? Pas Rebo niku lho napa jenengan Rebo Gendruwo. Setelah kula sebut Rebo Gendruwo. Nek jenengan mboten mikir nek kula kirim. Waduh, cuma ki apa to? Jur nek tenggal berikutnya mboten wonten. Rebo Gendruwo. Rebo Gendruwo kuwi medeni bangsa sok kliwon kan jembah kliwon. Teng prosak wonten niku. Jalan daleme putih Mas. Kok kasihan banget. Kasihan. Karang kono niku nggon Gendruwo. Boten Boten. Ngomong Sabtu kok berarti tenan Gendruwo iki. Lah kula nek omong ora ana buktine iku mung dipaedo. Saestu wong. Dadi pas ngomong nek Rebo Gendruwo ya kancaku Gendruwo kono do ngutasi anu ndak aku dikira gedebus ae. Saestu. Kula le monten niku pun jam 3 niku kok le rapat kantor jam 1:30 nggih. Wah, tenan iki mau berarti kegasaan itu bulan dene iki do ngopo. Awet asem niku teng krosaknya. Nek ya wedi tenan, Mas. Nek mboten ming dintene mboten kados padang. Nek ngono Mas, nyempet udut. Nyok, lempar ke Mas. Udutnya ada udut. Ngopi bareng jenenge semana. Nek rasane to, tak udut to wae rasane to. Jan sangar tenan niku. Bisa dibungkak. Rebo Gendruwo niku setiap bulan menapa wonten? Setiap Rebo. Oh, wonten tahun piyambak. Jadi kalau orang mikir Selasa Kliwon serem itu enggak. Salah besar. Selasa Kliwon itu hari leluhur. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu hari besarnya leluhur. Jadi kalau ada bau wangi-wangi itu bukan makhluk berkasaan, ya itu wanginya leluhur. Kalau wangi yang bukan leluhur itu hanya ada bau peri. Peri itu baunya arum dalu, itu khusus khas bunga arum dalu. Dan leluhur itu makanya nggak ada yang minta kembang kok arum dalu, nggak ada. Peri juga nggak ada yang bau melantung, pasti arum dalu, jadi sudah ada sendiri-sendiri. Setiap malam Rebo. Jadi setiap malam Rebo. Jadi kalau malam Rebo itu mulai jam 4 sore Selasa. Jam 4 sore itu sudah mulai transisi. Nanti pas puncaknya transisi itu biasa antara jam 6 jam 7 malam. 6.40 pas. Nah, 6.40. Makanya kalau pas di jalan jam-jam segitu hati-hati karena antara makhluk yang fisik dengan yang non fisik itu kadang sulit dibedakan kalau memang belum terbiasa. Nah, tiba-tiba kok ada halangan atau apa karena dikira menghindari orang mau nyebrang ternyata bukan. Saged marah sowan menapa dene ingkang boten saged marah sowan nyuwun Allah nyuwun dari sawah berkah sapantu ayuning ya dunia Sampai
Sekalipun saat kondisi sedang sulit, tetaplah menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Meskipun sedikit, tapi sangat berarti sebagai dharma. Ringankan beban untuk mereka yang lebih sulit, supaya kita sadar masih ada yang patut untuk disyukuri. Banyak orang mengalami situasi lebih sulit dari yang kita alami, namun mereka diam, tak pernah mengeluh. Mereka menerima keadaan dengan pasrah dan sabar, serta tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah sepatutnya kita merawat para abdi dalam Pasarian Agung sebagai wujud bakti kita kepada para leluhur, kepada para perintis bangsa besar ini.